Selanjutnya mohon tenang dulu. Pasangan calon nomor urut 3 kami persilakan untuk kembali ke tempat dan pasangan calon 4 tetap berdiri, dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 5 untuk berdiri dan menuju podium. Ya, ini masih dalam subtema yang sama, mohon tenang dulu, adalah hubungan internasional. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh pasangan calon nomor urut 4, tadi mendapatkan huruf G. Saya akan langsung ambil subtema hubungan internasional di sini dan huruf G. Masih tersegel, sekali lagi, saya hanya bacakan satu kali, mohon disimak dengan baik. Akhir-akhir ini terdapat banyak kontrak kerja yang terjadi tanpa melibatkan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk membenahi praktik pelaksanaan kontrak kerja yang tidak melibatkan pemerintah daerah? Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, saya mau mengambil contoh. Tadi disebut bahwa kita di Raja Ampat ada BUMD. BUMD ini menjadi kunci B2B antara pemerintah dengan pihak lain. Kontrak kerja tidak bisa selamanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya berdiri sebagai G2G, government to government. Tetapi BUMD hadir sebagai business to business. Untuk kami pasangan selaras, ke depan kalau kami dipercayakan, maka kami akan membangun BUMD di bidangnya masing-masing. Tidak hanya asal dibangun dan melibatkan semua pengusaha-pengusaha muda dan pengusaha-pengusaha lokal yang hari ini anak-anak Raja Ampat sungguh luar biasa di bidang bisnis. Jadi ke depan pemerintah wajib hadir, bekerja sama dengan pihak ketiga dan berkontrak dengan jelas, melibatkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Karena itu saya lihat bahwa kita punya banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjasamakan dengan baik di tahun-tahun ke depan. Harus kita berdiri tegak bersama-sama dengan masyarakat. Saya harus tekankan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan B2B. Pemerintah hanya bisa G2G, government. Nah, gunanya pemerintah setelah G2G, maka harus ada pihak yang bisa melakukan B2B, yaitu BUMD dan pihak ketiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya mohon tenang dulu. Kita sepakat tadi untuk tenang ya. Silakan pasangan calon nomor urut 5 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Tadi sangat pertanyaan itu menyangkut kontrak-kontrak yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Pasangan Ruby dilantik, insya Allah dilantik. Pengawasan dan dinas yang terkait lebih diketat dengan perbub atau peraturan, karena tidak mungkin kontrak-kontrak kerja pariwisata atau kontrak kerja di luar pada pengawasan dinas OPD yang terkait itu. Saya pikir selama ini, karena saya di orang birokrasi, dalam pariwisata itu sangat jelas, lebih diperhatikan dari PPTSP dan dinas pariwisata. Saya pikir hari ini sudah sangat perizinan atau kontrak-kontrak tidak mungkin di luar pada itu, pengawasan Pemda. Itu saja. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa? Cukup? Oke, baik. Kita persilakan untuk pasangan calon nomor urut 4, silakan kembali ke tempat. Sementara pasangan calon nomor urut 5 tetap berada di podium. Dan untuk pasangan calon nomor urut 6, kami persilakan untuk berdiri dan menuju podium. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh pasangan calon nomor urut 5. Tadi subtema hubungan internasional mendapatkan huruf E. Saya akan langsung bacakan. Hubungan internasional dan huruf E. Untuk pertanyaan tadi saya letakkan di sini. Oke, masih tersegel. Saya hanya akan bacakan 1 kali. Jadi mohon untuk disimak dengan baik.
Kepulauan Raja Ampat dengan potensi alam lingkungan laut perlu didorong untuk menjadi basis pertahanan konservasi perairan biru. Pertanyaannya, terobosan apa yang akan dilakukan paslon dalam mendorong kerjasama Indonesia dan dunia untuk menjadikan Raja Ampat menjadi basis konservasi perairan biru? Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Oke. Terima kasih. Insya Allah pasangan Ruby dilantik. Ekonomi biru, itulah pemberdayaan laut, ekonomi laut. Tadi pertanyaannya bahwa konservasi dengan luar itu mungkin lebih pada ke promosi, kerjasama dengan investor. Bagaimana cara sumber daya alam yang ada itu lebih dipertahankan, lebih dijual, lebih dipromosikan, dan atas kerjasama investor luar. Itu saja dari saya. Mau digunakan atau cukup? Mohon tenang. Mungkin saya tambahin sedikit bahwa berbicara ekonomi biru, maka yang perlu yang kita perhatikan adalah pemanfaatan alamnya dulu, yang berikut sumber manusianya, supaya alam bisa terjaga dengan baik, dan juga budaya juga perlu diperhatikan, sehingga untuk jenjang jangka panjang alam dengan sumber daya manusianya dan apa yang jadi hasil atau jadi penghasilan itu bisa dijaga dengan baik. Mungkin itu saja. Baik. Ya, sebentar sebelum saya lanjutkan, mohon tenang dulu ya. Kita sepakat tadi untuk menjaga situasi agar kondusif. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 6 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa Raja Ampat tidak hanya milik orang Raja Ampat, tapi Raja Ampat juga milik Papua Barat Daya, Papua, dan Indonesia, bahkan dunia. Karena itu kita bersama-sama dengan masyarakat dunia, bangsa-bangsa, PBB dalam hari ini, kita mendorong 17 pilar SDGs Agreement, Sustainable Development Goals, yang mana ini menjadi komitmen bersama bangsa-bangsa di dunia, antara lain untuk penghapusan kemiskinan, kemudian kesejahteraan rakyat, menjaga ekosistem laut, darat, dan pada poin ke-17 itu kemitraan bersama untuk bagaimana menjaga alam, menjaga Raja Ampat sebagai triangle dunia ini menjadi milik bangsa-bangsa dan milik kita semua di dunia. Karena itu bagi pasangan nomor 6, konservasi itu adalah program utama sesuai dengan misi kami keempat. Waktu habis, cukup. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 5 untuk kembali ke tempat, sementara pasangan calon nomor urut 6 untuk tetap berada di podium. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menuju ke podium. Saya akan langsung bacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh pasangan calon nomor urut 6, yaitu mendapatkan huruf C dengan subtema hubungan internasional. Saya akan langsung bacakan. Saya akan letakkan pertanyaan yang tadi di sini. Saya akan langsung bacakan subtema hubungan internasional huruf C. Saya hanya akan bacakan 1 kali. Potensi pariwisata Raja Ampat yang berkelas dunia membutuhkan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain, terutama di Kepulauan Pasifik, untuk membangun industri pariwisata di Raja Ampat. Pertanyaannya, langkah strategis apa yang akan diambil oleh paslon untuk melakukan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain, secara khususnya dengan negara-negara Pasifik untuk pengembangan pariwisata di Raja Ampat? Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 6 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah bentuk kerjasama dengan atase luar negeri atau kedutaan besar di negara-negara Pasifik.
Yang kedua adalah kita bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi Diving Dunia untuk kemudian melakukan event-event internasional di Raja Ampat sehingga memposisikan Raja Ampat benar-benar sebagai daerah atau regency yang menjaga keseimbangan antara bangsa-bangsa di Pasifik. Selanjutnya kita juga tahu bahwa posisi Raja Ampat itu sangat kaya dengan kekayaan lautnya, yaitu terumbu karang dan lain sebagainya, biota laut yang kurang lebih spesies ikan 500-an sekian, itu yang kemudian itu kita juga mengundang saintifik dari luar untuk menjadi laboratorium dunia sehingga benar-benar Raja Ampat menjadi milik bersama, menjadi milik masyarakat dunia. Bagian ini penting karena itu bagi pasangan nomor 6 bahwa menjaga Raja Ampat adalah menjaga Papua, menjaga Indonesia dan menjaga dunia. Sekian dan terima kasih. Thank you. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Enough. Oke, cukup. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi kami pasangan ormas menyangkut pariwisata ini Raja Ampat adalah pariwisata berkelas dunia. Berarti kami berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan akademis, non-government organization dalam luar negeri serta masyarakat lokal tentang bagaimana menjaga melestarikan geopark yang di Raja Ampat. Kedua, memberikan proteksi berupa regulasi dan standarisasi tentang pemanfaatan untuk kebutuhan pariwisata, budaya, destinasi wisata dan lingkungan hidup sekitar geopark serta bagaimana memanfaatkan potensi geopark untuk memberdayakan masyarakat untuk ekonomi lokal, dalam hal ini industri pariwisata dan bisnis pariwisata. Baik,